Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Ayub pasal 5 ayat 2. Demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Tema renungan saat ini adalah berkat yang terselubung. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyimpan kemarahan dan sakit hati adalah sebuah kebodohan. Melepaskan pengampunan merupakan sebuah pilihan yang bijak, seperti yang dinyatakan oleh Cherry Charter Scott. Kemarahan akan membuat Anda semakin kecil, sementara melepaskan pengampunan mendorong Anda bertumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kemarahan dan kepahitan hanya akan menempatkan hidup kita bagai katak dalam tempurung, membuat kita tidak dapat melihat keindahan kehidupan di luar tempurung sakit hati. Sementara itu, pengampunan akan menajamkan kepekaan hati kita untuk melihat rencana Tuhan melalui semua yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mampu melihat semua kepahitan sebagai berkat rohani yang terselubung, yang hanya dapat kita mengerti ketika pintu pengampunan terbuka lebar. Seperti halnya yang pernah dialami oleh Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf merasa cemas dan takut, jangan-jangan Yusuf akan balas dendam kepada mereka. Yusuf berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Sikap Yusuf yang tidak membalas dendam, bahkan memberikan pengampunan secara total kepada saudara-saudaranya, inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf diyakini bahwa itulah proses yang Tuhan inginkan dan terbukti benar. Ketika penderitaan diterima dengan ucapan syukur, dengan penuh keyakinan terhadap rancangan Tuhan, maka akan mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saudara yang terkasih, jadi masihkah kita memilih untuk menjadi orang yang bodoh, yang hidup dalam tempurung sakit hati? Ataukah kita mau menjadi orang yang bijak dan menikmati indahnya sebuah hati yang mampu mengampuni? Mari kita belajar untuk menjadi bijak dengan melihat berkat Tuhan dari sisi yang berbeda. Kadang Tuhan memang mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi untuk kita alami. Tapi di balik semuanya itu, Tuhan punya maksud baik untuk kita. Jika kita mengalami itu, ingatlah akan kisah Yusuf. Di balik penderitaan yang dialami Yusuf, ternyata Tuhan punya tujuan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari bencana kelaparan. Saudara yang terkasih,
Mari kita bangun karakter untuk meyakini bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk memiliki hati yang rela mengampuni, agar rencana-Mu yang terindah boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami menyimpan semua kepahitan yang akhirnya bisa menjadi penghalang bagi rencana-Mu untuk mengubah air mata penderitaan menjadi mata air kehidupan yang berguna bagi banyak orang. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.